Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita akan membahas tentang citation. Jadi citation itu sangat penting sekali bagi para siswa ataupun mahasiswa yang ingin membuat jurnal ataupun tesis dalam bahasa Inggris. Jadi harus kudu tahu apa itu citation ini. Nah, citation ini kayak berasal dari kata kerja cite, yaitu citation ini adalah kata benda yang mana maknanya acknowledgement that you are making use of another writer's idea of or data in your writing. Dengan kata lain, kita mencantumkan ide orang lain di dalam tulisan kita. Itu citation dengan cara yang formal. Nah, why do we cite? First of all, we cite because to show that you have read some of the authorities in the subject which will give added weight to your writing. Jadi untuk ngeliatin ke orang bahwa ini tulisan kita ini bukan sekedar opini, memang kita sudah melakukan library research terkait ini baik dari jurnal ataupun buku terkait topik kita. Yang kedua tentunya adalah untuk memberikan informasi pada pembaca kalau misalnya pembaca kita mau menelusuri ide tersebut, harus carinya di mana. Dan yang ketiga yang paling penting sekali adalah to avoid plagiarism. Jadi supaya kita tidak terkesan mencimplak, dan ini di kalangan akademia ini sudah sangat mewabah sekali. Jadi untuk menghindari itu kita harus penting dan ingat untuk selalu men-cite ide apapun yang kita ambil dari penulis lain. Lagian juga mencimplak itu dosa. Nah, citation dan reference. Nah, apa bedanya? Pada intinya sama, tapi perbedaannya ada pada posisinya. Citation kita bisa temukan in the body of the text, jadi di dalam tesis ataupun jurnal kita. Contohnya ini akan kita temukan di dalam jurnal ataupun tesis kita, misalnya di bagian introduction atau di bagian review of literatur gitu ya. Sementara kalau reference kita temukan at the end of the assignment, at the end of the journal ataupun the thesis misalnya dalam bentuk reference list, of course. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kita sebut reference, yang di atasnya kita sebut citation atau in-text citation juga kita sebut. Nah, we should cite apa yang harus kita kutip. Kalau kita ngambil graph atau visual aid seperti graph atau chart atau table dari internet artikel misalnya, atau kalau kita mengquote dari suatu buku, atau kalau kita ngambil teori dari suatu jurnal ataupun artikel. Nah, kita tidak perlu men-cite data yang kita temukan dari penelitian kita sendiri, atau dari ide, atau kita dapat ide dari beberapa sumber, atau an item of common knowledge. For example, the blue whale is the largest mammal on earth. Ini nggak perlu kita cite, ini kan sudah tahu semua orang. And even that was widely reported juga tidak perlu kita cite. For example, the tsunami hit Aceh in December 2004. How to cite? We can cite by direct quotation or indirect quotation. Direct quotation, for example, nah misalnya ini nih, kita ngambilnya dari si Karl Marx ini. Nah, ketika direct quotation, perhatikan bedanya. Dan ini indirect quotation. Jadi kalau indirect quotation, kita akan mengaplikasikan yang namanya paraphrase, belibet gitu ngomongnya. Nah, perhatikan bedanya. Nah, ketika direct quotation ada tanda kutipnya, dan ketika indirect quotation dia sama-sama memakai kata kerja claimed. Itu nggak ada quotation, tidak ada tanda kutipnya, dan itu biasanya pakai that, pakai noun clause ya. Nah, si indirect quotation juga bisa. Jadi bedanya lagi adalah kita memparaphrase. Kalau si direct quotation memang persis seperti kalimat yang kita temukan di original versionnya. Tapi kalau indirect quotation kita memparaphrase, yaitu dengan mengulang kembali dengan kalimat yang berbeda. Ini untuk lebih jauhnya tentang bagaimana memparaphrase, silahkan lihat video kita terkait paraphrase. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa saja kita membuat si Karl Marx itu dalam kurung seperti ini. Kita langsung saja dengan kalimat yang sudah kita paraphrase. Atau kita bisa gabung. Oke, jadi bisa direct dan bisa indirect, dua-duanya seperti ini.
Nah, sekarang untuk mengquote tersebut ada referencing verbs kita sebut. Jadi bisa ada kata-kata seperti ini kalau kita presenting a case seperti claim, consider, think, state. Contohnya, Martins claimed that many mergers lead to lower profits. Atau kita mau describe reaction. Bisa accept, admit, agree. Atau bisa yang lain, assume, conclude, discover, explain, imply, indicate, maintain. Itu referencing verbs yang biasanya dipakai. Nah, sekarang tenses. Tenses apa yang kita pakai ketika kita membuat direct quotation atau indirect quotation? Jadi bisa simple present, bisa simple past sebenarnya. Nah, tapi kita akan memakai simple present kalau data ataupun tulisan orang itu masih baru dan masih valid teori-teorinya. Tapi kalau rasanya sudah terlalu lama itu data atau tidak valid lagi, tapi kita masih mau mencantumkan, kita pakai simple past. Either way are correct. Nah, sekarang making in-text citation. Kita bisa menggunakan yang namanya author data referencing atau numerical referencing. Nah, contohnya kalau author data referencing dalam bentuk direct quotation, perhatikan ketika dalam bentuk direct quotation, jadi author date data lagi date, maksudnya author date itu maksudnya ada nama penulis dan juga ada tahunnya. Nah, untuk direct quotation kita harus mencantumkan halaman berapanya biasanya. Kita juga boleh pakai kata-kata according to ya. Oke, atau boleh kita pakai kata referencing verb found. Sementara kalau indirect quotation kita bisa meletakkannya setelah kalimatnya, atau kita pakai referencing verb seperti found. Nah, biasanya kalau indirect quotation tidak perlu halaman. Walaupun ada beberapa jurnal yang tetap menambahkan halaman, tapi ada juga yang buku yang menyatakan tidak perlu pakai halaman. Nah, kalau misalnya penulisnya lebih dari 2 maksudnya, maka kita biasanya tidak perlu mencantumkan ketiga-tiganya. Misalnya 3 nih, tidak perlu mencantumkan ketiga-tiganya atau 4-5-nya, kita cukup menambahkan yang pertama, terus tambahkan kode at all. At all itu berarti lebih dari 2. Nah, itu cara yang pertama. Author date referencing berarti nama penulisnya dan juga tahun diterbitkannya. Cara yang kedua numerical referencing. Jadi cuma ada nomor saja, 1, 2. Nah, biasanya untuk mengetahui 1 itu di mana, kira-kira itu maksudnya sumbernya dari mana, jadi kita bisa cari di referencing list yang ada di akhir dari tesis ataupun jurnal kita. Dan urutannya sesuai dengan yang kita, misalnya 1, 2 kan. Nah, biasanya ini memang harus sesuai dengan urutan yang ada di dalam referencingnya, citationnya. Atau bisa di footnote ditambahkan. Biasanya ini di jurnal nih ditambahkan di footnote-nya 1 itu refernya dari siapa. Contohnya seperti ini. Kita ketemukan di akhir dari tulisan kita, di bagian akhir dari tesis, atau di footnote dari setiap artikel, setiap halaman yang ada di artikel kita. Biasanya kalau footnote ini biasanya di artikel ataupun jurnal ya, supaya memudahkan pembaca untuk tidak melihat langsung bolak-balik lihat ke belakang. Nah, kira-kira kita pakainya author date referencing atau numerical referencing. Nah, itu tergantung our lecturer atau advisor atau ketentuan yang sudah berlaku di universitas tersebut. Yang kedua, bisa juga bergantung pada tujuan dari laporan kita, laporan ataupun tulisan kita. Kalau si author date system itu tujuannya lebih ke menghadirkan atau memberikan scholarly research such as in research or project report. Jadi kita ingin mencantumkan namanya yang pernah juga meneliti di bidang yang sama dengan kita. Tapi kalau numerical referencing tujuannya sih sebenarnya cuma untuk mengkomunikasikan informasi teknis, dan kesimpulan yang mungkin lebih menarik pembaca. Jadi maksudnya di sini kita tidak fokus pada siapa sih sumber dari citation kita itu, kita hanya fokus pada isinya.
Tapi kalau dalam author date, kita fokus pada siapa saja sih yang sudah melakukan penelitian. Jadi orang tahu, oh ini berarti penelitian udah banyak yang melakukan ini, sini, gitu. Nah, sekarang bagaimana men-cite dari web page? Kalau web page with author, jadi kalau ada authornya, ada pertama dengan author, atau dari organizational author, atau dari web page yang nggak ada tanggalnya. Nah, ini contohnya kalau dari author seperti ini. Ini kita indirect quotation. Ini dari organizational author. Kita buat World Health Organization. Nah, itu kan ada web page yang WHO-nya gitu ya. Nah, ini yang nggak ada tanggalnya nih. Jadi kita pakai ND, no date artinya. Maksudnya kepanjangannya. So, citation means kita pakai ide orang lain dan kita cantumkan di tulisan kita secara formal. Dan kita bisa memakai cara indirect and indirect quotation atau keduanya. Dan untuk in-text citation-nya kita pakai cara author date referencing atau numerical referencing. Oke, semoga bisa dipahami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.